Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih kamu ngerasa makin kenceng ngejar sesuatu, kok rasanya malah makin jauh? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bahas soal satu perubahan kecil dalam cara kita berpikir yang dampaknya bisa gede banget. Ini tentang cara bertumbuh yang lebih tenang, lebih damai. Pasti pernah ya, rasa capek itu nyata banget kan? Kita ini kan hidup di zaman yang kayaknya terus-terusan nyuruh kita, ayo kejar lagi, capek lagi. Tapi anehnya, pas udah sampai di garis finish, seringnya malah bukan puas yang kita rasa, tapi justru kok kosong ya? Oke, kita mulai dari sini ya. Dari kecil, kita semua kan diajarin kalau mau sukses, ya harus punya tujuan yang ambisius. Kelihatannya sih bener ya, tapi ternyata ada jebakan yang gak kelihatan di balik nasihat yang baik ini. Nah, ini nih yang bener-bener bikin kita mikir ulang, ternyata yang namanya tujuan atau goals itu bukan pembeda antara yang menang dan yang kalah. Coba deh bayangin, di pertandingan olahraga manapun, semua tim tujuannya sama persis, menang. Jadi, kalau semua orang punya tujuan yang sama, pasti ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam yang jadi pembedanya. Dan disinilah masalahnya mulai muncul. Waktu kita terlalu fokus sama hasil akhir, kita tuh sebenarnya lagi menunda kebahagiaan kita sendiri. Kita bilang ke diri kita, nanti deh aku bahagia kalau udah dapat promosi itu. Ini juga bikin pola pikir kita jadi segalanya atau nggak sama sekali. Kalau nggak tercapai sempurna, kita langsung merasa gagal total. Dan ini bener-bener berat buat mental kita loh. Jadi pertanyaannya sekarang jadi jelas banget. Kalau bukan goals, terus apa dong? Apa sih rahasia yang sebenarnya bikin orang-orang bisa berhasil sekaligus merasa damai dan puas? Jawabannya bakal ngebawa kita ke sebuah konsep yang jauh lebih personal. Dan kuncinya adalah identitas. Ini adalah pergeseran fokus yang luar biasa. Bukan lagi tentang apa yang mau kita capai, tapi tentang siapa diri kita yang baru yang ingin kita bangun. Jadi, kebiasaan berbasis identitas itu artinya kita fokus untuk jadi orang yang kita mau. Contoh gampangnya gini, daripada tujuanmu menurunkan berat badan 10 kilo, coba deh ubah fokusnya jadi aku mau jadi orang yang sehat dan aktif. Prosesnya jadi lebih nyenengin, karena setiap olahraga kecil itu bukan siksaan, tapi penegasan inilah diriku. Di sini kelihatan banget bedanya. Coba lihat cara yang lama. Kita mulai dari hasil, terus mikirin prosesnya, dan berharap nanti kita jadi punya identitas baru. Rasanya berat kan? Makanya sering gagal. Nah, sekarang kita balik. Kita mulai dari identitas. Kita putuskan dulu, aku adalah seorang pembaca. Terus kita tanya, orang yang suka baca itu ngapain ya? Jawabannya jadi proses, ya baca buku. Nanti hasilnya, yaitu selesai baca banyak buku, bakal datang dengan sendirinya. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Ketika kita mengadopsi identitasnya, setiap tindakan kecil jadi punya arti. Tujuannya bukan lagi piala di garis finish yang cuma sebentar, tapi perubahan permanen di dalam diri kita. Menjadi seseorang yang baru. Nah, begitu kita udah milih identitas yang kita mau, setiap hal kecil yang kita lakukan setiap hari itu jadi penting banget. Setiap pilihan jadi kayak sebuah pernyataan sikap. Coba deh bayangin kayak pemilu. Setiap kali kamu memilih buat olahraga daripada rebahan, kamu itu lagi ngasih satu suara buat identitas orang yang aktif. Setiap kali kamu baca satu halaman aja sebelum tidur, kamu ngasih satu suara buat seorang pembaca. Suara-suara kecil inilah yang lama-lama ngebangun bukti nyata buat identitas barumu. Ini nih aturan main yang bikin kita lega banget. Sempurna itu bukan tujuannya. Kita kan manusia ya, pasti ada kalanya kita kelewat satu kebiasaan. Dan itu nggak apa-apa. Tapi kuncinya adalah jangan sampai kelewat 2 kali berturut-turut. Karena kalau kelewat sekali, itu cuma kesalahan. Tapi kalau kelewat 2 kali, itu adalah awal dari sebuah kebiasaan baru yang nggak kita mau. Nah, ngomongin soal melewatkan kebiasaan, sering banget ada 2 penghalang besar di dalam diri kita sendiri, ego dan rasa takut. Perjalanan ini emang nggak selalu mulus, dan di bagian inilah kita justru perlu belajar untuk lebih baik dan lebih lembut ke diri sendiri. Ego, kalau kita sederhanakan, itu adalah suara di kepala kita yang lebih khawatir soal kelihatan keren daripada berbuat beneran. Suara yang takut gagal karena malu kalau diliatin orang. Ego itu fokusnya ke citra, bukan ke prosesnya. Beda antara seorang amatir dan profesional itu bukan karena nggak punya rasa takut loh, profesional juga takut. Bedanya adalah seorang profesional tetap datang, tetap kerja meskipun lagi takut.
Mereka nggak nungguin inspirasi, tapi mereka menciptakan inspirasi lewat tindakan. Mereka nggak butuh pujian dari luar, karena mereka bisa memvalidasi diri mereka sendiri. Oke, selain tindakan nyata, ada satu lagi alat yang super kuat yang kita punya, yaitu obrolan di dalam kepala kita sendiri. Apa yang kita bilang ke diri kita setiap hari, itu bisa memperkuat atau malah justru menghancurkan identitas yang lagi kita bangun. Ini bukan sulap ya, ini lebih kayak kita jadi arsitek buat pikiran kita sendiri. Contohnya, rasa syukur itu melatih kita buat lihat apa yang udah kita punya, bukan apa yang kurang. Visualisasi itu ngasih gambaran yang jelas ke otak kita, biar identitas baru itu terasa nyata. Afirmasi positif itu kayak kita nulis ulang skrip negatif di kepala kita. Dan yang paling penting, membingkai ulang tantangan itu ngubah kata aku gagal jadi aku lagi belajar. Jadi, kalau kita tarik kesimpulannya, semua ini tuh bukan cuma soal ngebentuk kebiasaan baru. Ini tentang mengambil alih kemudi dan secara sadar merancang kehidupan yang benar-benar kita inginkan dari hati. Dan inilah hadiah terbesarnya. Fokus kita jadi bergeser, dari sekedar punya banyak barang menjadi punya kebebasan. Kebebasan untuk memilih. Kekayaan yang sebenarnya adalah ketika kita punya kendali penuh atas waktu dan pilihan kita sendiri. Itulah tujuan akhir dari menjadi arsitek hidup kita. Jadi, kami mau menutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat kamu renungkan. Daripada bikin daftar goals buat tahun depan, coba deh ambil waktu sejenak dan tanyakan pada dirimu. Aku ini mau jadi orang yang seperti apa? Karena dari jawaban pertanyaan itulah, semua perubahan yang paling berarti dalam hidupmu akan dimulai.